Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak soleh, pada kesempatan kali ini untuk pembelajaran matematika kita akan membahas tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Simak pembelajarannya sampai selesai. Baik anak soleh, yang pertama adalah pangkat 2 ya, atau bisa disebut juga dengan kuadrat. Nah, apa itu pangkat 2? Pangkat 2 adalah perkalian dua bilangan yang sama. Nah, kita simbolkan dengan pangkat 2. Contoh, 2 pangkat 2. Ini artinya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 3 pangkat 2 dibaca 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Artinya 3 kali 3 sama dengan 9 dan seterusnya. Jadi yang namanya pangkat 2 adalah perkalian kembar ya, 2 angka. Bisa ditulis ada tanda pangkat 2-nya ya, kecil. Nah, hasil-hasil dari pangkat 2 disebut bilangan kuadrat. Nah, 4, 9 ya. Kemudian 4 pangkat 2 16. Kemudian 5 pangkat 2 25. 6 pangkat 2 36. Nah, bilangan-bilangan ini hasil dari pangkat 2 disebut bilangan kuadrat dan seterusnya. Nah, kemudian anak soleh, bagaimana penggunaan pangkat 2 atau kuadrat bilangan kuadrat pada operasi hitung? Untuk operasi hitung pada pangkat 2 caranya sama dengan operasi hitung pada bilangan cacah. Nah, masih ingat anak soleh? Ya, harus ingat ya. Yang pertama kerjakan dulu operasi yang ada dalam kurung. Kemudian yang kedua, dahulukan perkalian atau pembagian daripada penyebelahan atau pengurangan. Dan yang ketiga, jika ada perkalian dan pembagian maka kerjakan dari kiri. Begitu juga jika hanya penyebelahan dan pengurangan, kerjakan dari sebelah kiri. Nah, contohnya. Nah, contohnya ini anak soleh. 640 dikurangi dalam kurung 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, sesuai aturannya berarti yang kita kerjakan dulu adalah operasi yang ada dalam kurung. Nah, operasi yang belum kita turunkan. 640 dikurangi 8 kuadrat, artinya 8 kali 8. Ditambah 12 kuadrat, artinya 12 kali 12. Nah, baru kita hitung. Ini kita turunkan. 8 kali 8 64 ditambah 12 kali 12 itu 144. Kita kasih dalam kurung 640 dikurangi 64 ditambah 144 sama dengan 208. Kita kurangkan anak soleh. 640 dikurangi 208. Nah, kita gunakan susun. Dikurangi 208. 0 kurangi 8 tidak bisa, pinjam di 4 jadi 10. Ini tinggal udah diambil, tinggal 3. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. 3 kurangi 0 sama dengan 3. 6 kurangi 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 432. Nah, gampang kan anak soleh? Selanjutnya perhatikan akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Nah, anak soleh, selanjutnya adalah akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Simbolnya adalah mirip kayak pembagian ya. Nah, seperti ini. Ini adalah akar pangkat 2. Bisa dikasih pangkat 2 ataupun juga
tidak usah dikasih pangkat 2. Apa itu akar pangkat 2? Akar pangkat 2 itu adalah kebalikan dari pangkat 2. Maksudnya apa anak soleh? Misalkan akar 64. Nah, akar 64. Nah, anak soleh, akar 64. Maksudnya apa anak soleh? Akar 64 artinya adalah pangkat 2 yang hasilnya 64. Nah, di sini ada pangkat 2 yang hasilnya 64 adalah 8 pangkat 2. Jadi akar 64 hasilnya adalah 8. Paham anak soleh? Baik anak soleh, selanjutnya adalah akar kuadrat ya, yang hasilnya lebih dari ratusan ya, antara 100 sampai 10.000. Nah, untuk caranya adalah sebagai berikut. Di sini ada 4 cara, ada 4 contoh ya maksudnya. Ada akar 225, akar 196, akar 1521 dan akar 1296. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa dalam akar bilangan akar kuadrat yang hasilnya lebih dari 100, hasilnya adalah 2 angka, yaitu puluhan dan satuan. Nah, 2 angka. Kemudian yang kedua adalah yang harus kalian ketahui dalam mengerjakan akar pangkat 2, kalian harus hafal ya 1 pangkat 2 sampai 9 pangkat 2. Ini harus dihafal. Ya. Contoh nomor 1, akar 225. Kita lihat angka akhirnya. Angka akhirnya adalah 5. Di sini yang hasilnya 5 cuman 1, yaitu 25. Ya, bilangan kuadrat yang hasilnya yang terakhirnya 5 cuman 1, yaitu 5 pangkat 2. Jadi bilangan satuannya adalah 5. Kemudian yang kedua, kita coret 2 angka dari belakang ya. Kita lihat bilangan yang selanjutnya, bilangan ratusannya adalah 2. Bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 2 ya. Yang mendekati 2 adalah di sini adalah 1. Ya, anak soleh. Jadi tidak boleh lebih dari 2. Jadi puluhannya adalah 1. Jadi akar 225 sama dengan 15. Contoh nomor 2. Ada 2 angka. Kita lihat angka terakhirnya adalah 6. Di sini yang terakhirnya 6 adalah 4 kuadrat yaitu 16 dan 6 kuadrat yaitu 36. Bagaimana caranya? Ya, jadi ada 2 kemungkinan, antara 4 atau 6. Nah, kita perhatikan langkah selanjutnya. Nah, di sini angka ya, kita coret dulu ya, 2 angka dari belakang. Angka ratusannya adalah 1. Bilangan kuadrat yang hasilnya 1 atau sama dengan 1, cuma 1. Jadi puluhannya adalah 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Kita kurangkan 0. Nah, kita bandingkan 0 dan 1 ya. 0 lebih kecil. 0 lebih kecil dari 1 ya. 0 lebih kecil dari 1. Jadi anak soleh, ini berpengaruh pada satuannya ya. Yang lebih kecil antara 4 dan 6, yang lebih kecil adalah 4. Jadi satuannya adalah 4 ya, selesai. Jadi akar dari 196 adalah 14. Baik anak soleh, contoh selanjutnya yang ketiga adalah akar dari 1521. Nah, di sini kita perhatikan angka terakhirnya yaitu 1. Yang bilangan kuadrat yang terakhirnya 1 adalah ya, 1 itu sendiri dan 81. Berarti antara 1 dan 9. Ini untuk satuannya, antara 1 atau 9. Nah, kita coret 2 angka dari belakang. Yang kedua 15. Bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 15. Yang mendekati 15 adalah 9 ya.
9 itu akar dari 9 adalah 3. Jadi bilangan puluhannya adalah 3. 3 kuadrat sama dengan 9. Kita kurangkan, 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Nah, kita bandingkan 6 dan 3. 6 lebih besar. Nah, anak soleh, karena 6 lebih besar dari 3, jadi kita pilih untuk satuannya yang angkanya juga lebih besar. 1 dan 9 yang lebih besar adalah 9. Jadi hasilnya adalah 9. Jadi anak soleh, akar dari 1521 sama dengan 39. Nah, contoh yang terakhir. Akar dari 1296. Ya, sama seperti contoh-contoh yang lain, kita lihat angka yang terakhir adalah 6, ya. Di sini ada 16 dan 36. Ya. Berarti antara 4 dan 6. 4 atau 6. Kita coret dua angka dari belakang. Selanjutnya 12. Bilangan kuadrat yang mendekati 12. Nah, sama ya, yang mendekati 12 adalah 9. Akar dari 9 adalah 3. Jadi puluhannya adalah 3. Kita kalikan atau kita kuadratkan. 3 kuadrat sama dengan 9. Kita kurangkan, 12 kurangi 9 sama dengan 3. Ternyata sama anak soleh ya. Sama. Nah, bagaimana kalau sama? Jika angkanya sama, ya, jika angkanya sama, kita pilih angka yang lebih besar. Nah, jadi hasilnya 36. Jadi akar dari 1296 sama dengan 36. Nah, anak soleh, demikian penjelasan bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Semoga mudah dipahami ya. Dan anak soleh, silakan nanti kerjakan latihannya. Nah, anak soleh, tetap semangat belajar, jaga ibadah, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.